Ya, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya Nugroho. Di pertemuan keempat kali ini atau di part keempat kali ini, saya akan melanjutkan tutorial pembuatan game petualangan yang sebelumnya kita sudah buat. Di part-part sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan memasukkan objek ke dalam project, memberi sifat atau behavior ke dalam objek, lalu memberikan perintah koin akan hilang atau destroy, hancur apabila bersentuhan dengan player, dan akan memasukkan poin 1 ke dalam skor. Nah, di part keempat kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat musuh. Oke, langsung saja kita buka kontrak kita buat project game yang sebelumnya kita sudah buat. Setelah itu, pertama-tama kita lebarkan dulu karena ini ruangnya sudah penuh. Kita bisa lebarkan, misalkan 2300, 1000 ya, seperti ini. Kita menuju ke layers, background kita buka dulu locknya agar bisa memperlebar background ya, seperti ini. Setelah itu kita kunci lagi. Kita akan membuat pijakan lagi yang agak panjang. Kita susun dulu seperti ini ya, untuk memperbanyak seperti yang dulu sudah saya berikan tutorialnya. Kita blok ini, lalu klik kontrol, kita geser seperti ini, seperti ini. Setelah itu kita perbanyak. Nah, iya, seperti ini. Kita perpanjang ya, seperti ini. Nah, kenapa saya beri seperti ini? Karena nantinya monster akan bergerak otomatis mengikuti player. Nah, agar monster tidak jatuh ke bawah, kita beri batasan seperti ini. Nanti kalau monster sampai sini atau sampai sini, monster akan berhenti. Oke, misal kita beri koin di sini, kita blok, kita perbanyak, ya, kita taruh sini. Selesai. Setelah itu kita masukkan musuh kita dengan cara klik kanan, insert new object, kita pilih sprite, kita beri nama musuh. Kalian bisa beri nama yang lainnya. Klik insert, klik di sini. Musuh juga kita bisa buat manual seperti ini, tapi saya akan mengimport dari folder saya dengan cara load an image from a file. Kita pilih monster, misal ini, klik open ya. Coalitionnya yang ini, polygon coalition, kita atur dulu ya, seperti ini.
Sekarang kita silang, kita perkecil. Ya, seperti ini. Setelah itu kita beri sifat ke dalam monster, ke dalam musuh, dengan cara klik objek musuh menuju ke behavior, kita klik add new, kita pilih platform. Kenapa kita pilih platform? Karena musuh ini nantinya akan bergerak, jadi kita pilih platform. Setelah itu default control kita pilih no, karena yang kita kontrol hanyalah player. Musuh akan bergerak secara otomatis, jadi tidak kita gerakkan, nanti otomatis akan mengikuti player. Sekarang kita masukkan perintahnya, klik event game 1, add event. Nah, apabila musuh next compare X, next lebih besar, kita pilih player dot x dan add action, maka musuh simulation control. Nah, simulation control ini adalah fasilitas agar objek akan bergerak otomatis ke kiri, ke kanan, atau melompat jam. Sekarang kita pilih ke kiri, down. Kita tambah lagi apabila musuh next compare X kurang dari sama player dot x dot musuh simulate control. Sekarang kita pilih right. Nah, ini kita bacanya apabila musuh lebih besar dari player, atau biasanya kan lebih besar itu kalau angka akan berada di kanan dari pusatnya. Misalkan pusatnya adalah player dan musuh berada di sebelah kanannya, maka musuh akan otomatis bergerak ke kiri, jadi mendekati player. Dan juga apabila musuh kurang dari player, jika player berada di sini lalu musuh ada di sini, maka otomatis musuh akan bergerak ke kanan, jadi sama mendekati player. Sekarang coba kita run. Ya, seperti ini. Coba. Oh, ketinggian ternyata. Sebentar. Ya, jump strength kita buat jump strength ini adalah kekuatan loncatan. Kita bisa beri nilai 700. Kita
kita cek lagi. Ya. Nah, otomatis akan mengikuti player. Ya, lanjut. Nah, apabila player bersentuhan dengan monster, maka player akan hancur. Apabila player Max bersentuhan on collision with another object, dengan objek yang lain. Next, kita pilih objek yang lain itu, kita pilih musuh. Oke. Done. Apabila player bersentuhan dengan musuh, maka player akan destroy, hancur. Done. Ya, coba kita cek. Nah, maka player akan hancur atau menghilang. Nah, musuh akan bergerak ke kanan. Kita tambahkan max speed, karena tadi kita lihat musuh bergerak sama cepatnya dengan player, sehingga sangat sulit untuk melewati. Kita bisa perlambat dengan cara musuh akan otomatis bergerak ke kiri, dan musuh Max kita pilih max speed. Ya, set max speed. Fasilitas ini gunanya yaitu untuk mengsetel kecepatan maksimal musuh Max. Kita beri nilai misalkan 100. Dot. Ini juga yang sini kita copy paste saja. Caranya klik ini, setelah itu klik Ctrl, geser seperti ini, otomatis akan menduplikasi. Coba kita cek hasilnya. Nah, musuh akan bergerak lebih lambat, jadi kita bisa melewatinya. Ya, seperti ini. Setelah itu kita ubah arah dari monster ataupun player. Nah, jika ke kanan, maka monster akan berada ke kanan. Ini kan masih berada ke kiri terus. Caranya, apabila musuh lebih besar dari player atau berada di kanan player, akan simulate control otomatis akan bergerak ke kiri dan kecepatan 100. Kita pilih action lagi, dan musuh Max kita pilih set mirror. Mirror ini adalah kaca. Kita next, kita pilih not mirror, karena jika bergerak ke kiri maka pandangannya akan bergerak ke kiri. Nah, monster ini sudah pandangannya ke kiri, jadi tidak usah kita kaca atau kita mirror.
kita balik. Nah, kalau ini baru kita mirror, karena nantinya akan bergerak ke kanan dan musuh juga beradabnya ke kanan. Kita copy paste saja, sama klik Ctrl lalu geser seperti ini. Kita klik 2 kali, klik mirror dot, kita run. Nah, seperti yang kita lihat, monster akan otomatis menghadap ke kanan. Kita juga bisa membuat player seperti monster, bisa menghadap ke kiri atau ke kanan. Caranya sama. Apabila player next, sebelumnya kita masukkan keyboard terlebih dahulu dengan cara klik kanan, insert new object, kita pilih keyboard. Gunanya yaitu untuk memasukkan inputan melalui keyboard. Nah, kita sekarang menuju ke event game lagi. Nah, apabila player next, apabila keyboard next on key is down, kita pilih tombolnya, kita misalkan pilih kanan, right arrow, oke, down, maka player next, kita pilih set mirror. Next. Nah, perbedaannya musuh dengan player, musuh kan menghadap ke kiri dan player menghadap ke kanan. Jadi apabila player menghadap ke kanan, kita tidak usah mirror, tidak usah membalik. Dan apabila keyboard ditekan key is down, left arrow atau ke kiri, oke, down, player next, set mirror, kita pilih mirror, down. Coba. Nah, maka sudah bisa menghadap ke kiri dan ke kanan seperti ini ya. Demikian tutorial kali ini. Kembangkan imajinasi Anda dan logika-logika Anda agar bisa membuat game yang lebih menarik lagi. Misalkan injakan ini jika diinjak maka akan menghilang sebagai jebakan. Selain monster juga ada jebakan yang lain ya. Demikian tutorial kali ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.